Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Core. Film The Core menceritakan tentang misi penyelamatan yang dilakukan manusia dalam menghentikan akhir dunia yang akan terjadi. Hal ini ditandai dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan serentetan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Apakah misi mereka berhasil? Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film dimulai dengan memperlihatkan kemeriahan sebuah kota yang merayakan Hari Dunia Hijau di Boston. Lalu terlihat sebuah arloji yang tiba-tiba berhenti berputar milik seorang pria bernama Dave. Di sini Dave akan melangsungkan rapat dengan karyawannya. Namun, tiba-tiba ia terjatuh dan tewas. Selain itu, kejadian hal serupa juga dialami oleh orang-orang di luar sana. Mereka tewas tanpa sebab yang jelas. Di sini diperlihatkan seorang profesor ahli geofisika bernama Caius Josh sedang mengajar di kelasnya mengenai planet bumi. Datanglah dua orang pria berjas ke kelasnya dan membawa Josh. Namun Josh tidak tahu hendak dibawa kemana. Tibalah mereka di Washington. Ia dipertemukan dengan Serge, sahabatnya. Serge merupakan ahli senjata energi tinggi. Lalu Josh dan Serge dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, terdapat 32 mayat. Mereka semua tewas secara mendadak. Datanglah seorang pria bernama Thomas. Ia bersama rekannya. Thomas meminta mereka untuk meneliti penyebab orang-orang itu yang tiba-tiba tewas secara bersamaan dan tanpa riwayat penyakit. Josh berspekulasi bahwa mereka mati akibat gelombang elektromagnetik yang memacu jantung. Kejadian aneh pun terulang. Burung merpati yang ada di Trafalgar Square, London, tiba-tiba berterbangan tanpa arah seperti tak terkendali. Mereka menabrak tembok, cermin, kendaraan, dan manusia. Hal itu menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi, karena sebelumnya pernah terjadi di Australia dan Jepang. Lagi-lagi Josh berspekulasi bahwa penyebabnya adalah elektromagnetik, karena untuk menentukan arah, burung menggunakan medan magnet. Terdapat ion kecil di dalam otak burung yang sejajar dengan medan magnet di bumi. Josh merasa sangat khawatir terhadap apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, sebuah pesawat luar angkasa hendak pulang ke bumi. Dalam pesawat itu ada 3 astronot, yaitu Rebecca, Endeavour, dan Engineer. Mereka dipantau oleh NASA. Pesawat itu melaju dengan cepat. Namun, beberapa menit kemudian komunikasi mereka terputus. Para pekerja NASA terlihat kebingungan. Tak lama setelah itu komunikasi kembali terhubung. Tanpa disadari, pesawat itu keluar dari jalur lintasan sejauh 129 mil. Pesawat itu menuju Los Angeles, yang dimana seharusnya mendarat di markas Angkatan Udara Edward. Para astronot kebingungan untuk mencari tempat untuk mendarat. Sementara mereka sudah di ketinggian 15.000 kaki, yang dimana dalam waktu 2 menit, mereka akan tiba di permukaan bumi. Endeavour menyarankan Houston untuk mengosongkan jalan tol, namun tidak memungkinkan karena keadaan sedang macet parah. Lalu Rebecca memperhitungkan secara detail jarak serta waktu untuk pesawat itu mendarat. Ia mendapat ide untuk mendarat di sungai Los Angeles. Endeavour merasa itu tidak memungkinkan karena banyak sekali jembatan, yang dimana bisa merusak pesawat dan membuat mereka tewas. Namun Rebecca sudah memperhitungkannya dan yakin bahwa mereka akan selamat. Lalu pesawat pun mendarat.
Benar saja, jembatan itu membuat sayap pesawat patah. Beruntungnya mereka selamat. Setelah kejadian di Los Angeles, Rebecca diberhentikan sebagai astronot karena sudah merusak pesawat luar angkasa tersebut. Kejadian aneh terjadi kembali. Rebecca dan beberapa orang lainnya menyaksikan langit Amerika mengeluarkan aurora yang indah berwarna hijau. Seharusnya aurora tidak terjadi di Amerika, melainkan di kutub utara dan kutub selatan bumi. Josh mulai mencari seorang ilmuwan pemerintah bernama Zimsky untuk memperkuat temuannya. Lalu temuan tersebut dipresentasikan di depan pemerintah di Amerika Serikat. Di sini Josh menjelaskan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sana, dan penyebab utamanya adalah inti bumi tidak bekerja atau bumi berhenti berputar dengan semestinya. Hal itu terjadi karena medan elektromagnetik di bumi sangat berantakan. Ia juga berspekulasi bahwa dalam waktu 1 tahun, bumi akan hancur. Bencana dalam waktu dekat pun akan terjadi, seperti pesawat akan jatuh dari langit, dan dalam beberapa bulan, semua peralatan elektronik akan terbakar dan membuat badai yang besar. Setelah itu mungkin akan bertambah buruk. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah memperbaiki inti bumi. Namun itu hal yang mustahil untuk pergi ke sana. Karena dalam perut bumi terdapat cairan yang sangat panas dengan suhu kurang lebih 4.500 derajat Celcius, serta tekanan yang sangat tinggi. Kedalamannya mencapai ribuan mil, sedangkan kedalaman yang pernah manusia capai hanya 7 mil. Pihak NASA percaya mereka bisa, karena mereka pernah keluar angkasa. Namun Josh membantahnya. Karena keluar angkasa itu mudah, luar angkasa itu hampa. Namun Zimsky mempunyai ide. Kemudian orang-orang itu pergi ke sebuah gurun. Di sana terdapat gudang besar, yang ternyata isinya adalah sebuah mesin yang dapat mengeluarkan energi yang sangat panas hingga dapat melubangi sebuah bukit. Mesin tersebut milik Brass, yang dibuat dengan teknologi ultrasonik. Selain itu, Brass memperlihatkan sebuah kotak yang dibuat dengan kombinasi kristal yang dapat menahan suhu yang sangat panas dan yang sangat dingin. Dia menguji seekor tikus untuk diletakkan di kotak tersebut. Kemudian laser ditembakkan hingga melubangi baja dan dinding. Namun ajaibnya, tikus itu tidak mati. Ia juga membuat kapalnya. Menurutnya butuh 10 tahun, karena biayanya sangat tinggi. Namun pihak NASA akan mendanainya dan memintanya selesai dalam 3 bulan. Di sini diperlihatkan seorang peretas yang sangat handal bernama Rat, sedang panik karena pihak FBI memergokinya. Ia pun menyembunyikan dan merusak alat-alat peretas miliknya. Namun bukanlah untuk dihukum. Ia justru diminta untuk bekerja sama dalam misi penyelamatan bumi. Ia diminta untuk mengendalikan informasi terkait planet bumi. Josh memohon kepada Rat. Setelah negosiasi, akhirnya Rat mau bekerja. Di sisi lain, Rebecca dipanggil kembali oleh NASA. Mereka menjelaskan bahwa pesawat luar angkasa yang keluar dari lintasan bukanlah kesalahan Rebecca, melainkan kesalahan data navigasi dari permukaan bumi yang disebabkan oleh gangguan elektromagnetik bumi. Dengan kecerdikan saat melakukan pendaratan darurat, ia dijuluki dengan ahli navigasi. Lalu ia ditugaskan untuk ikut menjalankan misi menuju inti bumi. Pembuatan pesawat ke inti bumi itu pun dilakukan. Terdapat 6 ruangan di sana, yaitu ruang unit lokomotif, ruang navigasi, ruang tempat tinggal, ruang mesin, ruang bom, dan ruang pengendalian senjata.
Ruangan-ruangan tersebut dapat dipisahkan atau dipotong jika terjadi kerusakan untuk menjaga keselamatan. Dan nuklir merupakan cara yang memungkinkan untuk membuat bumi kembali berputar. Nuklir tersebut harus diledakkan di inti bumi untuk mendorong perputarannya. Semua tenaga pun dikerahkan. Mereka mulai bekerja sama dengan negara-negara di dunia dan mengumpulkan dana dan orang-orang terbaik di bidangnya untuk misi penyelamatan dunia. Para tim pun mempersiapkan dirinya. Ada 6 orang yang ikut serta menuju inti bumi, atau bisa disebut Terranauts, yaitu Josh, Rebecca, Zimski, Brass, Serge, dan Bob. Mereka melakukan pelatihan simulasi mengendarai pesawat itu meskipun selalu gagal. Di sini Josh mempunyai sebuah mesin untuk melihat objek di belakang sebuah objek. Ini dapat digunakan dalam pesawat mereka dan sangat membantu untuk penglihatan mereka di dalam perut bumi. Bencana terjadi lagi. Ada badai petir dengan listrik statis tingkat tinggi yang bermunculan di seluruh dunia. Rat melacak lokasinya. Salah satunya adalah Roma. Di sini terlihat kilatan petir di langit Roma, mengalirkan listrik ke dalam logam dan besi. Lalu badai petir itu mengobrak-abrik bangunan, jalan, dan orang-orang di sana. Pesawat bernama Virgil pun selesai dibuat. Mereka dikerahkan ke Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia untuk mulai peluncuran di sana. Mereka dipantau oleh NASA, lalu dalam hitungan detik, pesawat itu meluncur. 8, 7, launch. Virgil mulai memasuki kedalaman Palung Mariana. Nyanyian paus mengitari Virgil karena gelombang ultrasoniknya. Sebelum menuju permukaan, banyak sekali aktivitas seismik atau gempa bumi dalam kedalaman 4.000 kaki. Setelah itu, Virgil memasuki pusaran air dan membuatnya tergelincir. Brass mulai menyalakan lasernya untuk siap mengebor. Masuklah mereka ke dalam kerak bumi. Virgil pun berjalan dengan mulus. Monitor menunjukkan objek di depan Virgil, serta apa yang ada di balik objek tersebut. 12 jam setelah peluncuran, mereka berada di kedalaman 700 mil. Bob bingung dengan apa yang ada di monitor, tepatnya di dalam mantel bumi. Tak ada yang tahu itu apa, namun menurut Josh, itu adalah ruang kosong. Mereka pun bersiap memasuki mantel bumi, sabuk pengaman pun dipasang. Virgil mulai memasuki lapisan itu. Namun bukanlah ruang kosong, ada banyak sekali kristal di sana menusuk-nusuk Virgil. Lalu sebuah kristal menghalangi putaran laser yang menyebabkan Virgil berhenti melaju. Dengan terpaksa mereka keluar untuk menyingkirkan kristal itu. Saat mereka keluar, mereka takjub dengan apa yang ada di hadapan mereka. Sebuah alat pun dikeluarkan untuk memotong kristal penghalang. Tiba-tiba, cairan magma terjatuh dari lubang yang mereka buat. Segeralah mereka memotong kristal sebelum magma membakar mereka. Namun, alat pemotong kehabisan oksigen yang merupakan sumber bekerjanya. Sementara magma semakin meluap. Lalu Josh membuka oksigennya dan menyambungkannya ke alat pemotong. Kristal pun akhirnya terpotong. Namun Josh pingsan karena kehabisan oksigen.
dan langsung dibawa ke dalam Virgil. Sementara Bob kejatuhan kristal tepat di kepalanya, lalu ia terjatuh ke dalam cairan panas tersebut dan tewas. Setelah itu Josh kembali siuman. Ia mendapat kabar buruk tentang Bob. Commander Iverson died. Thank you. Serge, Josh, dan Brass sedang menyetel timer nuklir. Sementara Rebecca dan Zimski melihat pemandangan berlian di monitor. Itu merupakan giant berlian. Namun mereka diminta untuk duduk dan mengencangkan sabuk pengaman, karena mungkin saja Virgil akan di jalur tabrakan antara dua berlian. Dan ruang senjata Virgil pun terkena berlian yang mengakibatkan kerusakan. Sementara Serge dan Josh masih di dalam sana. Josh mengajak keluar dari ruangan itu, namun Serge masih mencari dokumen. Akhirnya pintu otomatis tertutup. Josh sudah di ruangan lain, sementara Serge masih di sana. Ia meminta Rebecca untuk membukanya, namun tidak dilakukan. Lalu Brass berusaha membukanya dengan memutus kabel-kabel, tetapi Serge keburu tewas ketiban benda-benda di sana. Di sisi lain, Josh sangat marah kepada Rebecca kenapa tidak membukanya. Ia menunjukkan sebuah buku dengan foto dan gambar untuk keluarga Serge. Namun menurut Rebecca, itu adalah keputusan yang benar. 35 jam setelah peluncuran, mereka berada di kedalaman 1.900 mil, mendekati permukaan inti bumi. Setelah tiba di permukaan inti, mereka heran dengan kecepatan Virgil yang semakin melonjak karena tekanan yang ringan di sana. Di permukaan inilah mereka akan meledakkan nuklir. Namun, dalam waktu 5 jam lagi, mereka akan tiba di inti dalam bumi. Dan ledakan nuklir tidak cukup untuk mendorong perputaran inti karena penyebarannya sedikit, yang dimana Zimski mengatakan bahwa rencana tersebut gagal. Ia pun meminta untuk menyudahi misi tersebut dan kembali pulang. Mengetahui keputusan Zimski, pemerintah akan melakukan rencana kedua, yaitu mengaktifkan Destiny. Destiny merupakan senjata yang dapat menghasilkan gempa bumi buatan, tetapi dengan risiko yang sangat besar. Tiap gunung berapi di bumi akan meletus. Hal ini menurut mereka akan membuat inti bumi berputar kembali. Namun Josh lagi-lagi menyangkal. Menurutnya hal itu bukanlah membuat berputar, tetapi membuatnya tidak stabil. Josh, Brass, dan Rebecca tidak ingin menyerah setelah apa yang sudah mereka perjuangkan, yaitu otak, tenaga, bahkan nyawa. Namun pemerintah akan tetap menembakkan Destiny dan menyuruh mereka kembali. Jika mereka masih di inti bumi, mereka akan tewas dan hancur tersapu Destiny. Lalu Rebecca selaku komandan memutuskan untuk melanjutkan misinya. Zimski tidak terima keputusannya dan marah. Lalu Brass memberikan sebuah pukulan hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Rat mengatakan bahwa gelombang mikro sudah menemukan lubang. Energi tersebut sangatlah panas, membunuh hewan laut dan melelehkan besi serta memotong jembatan. Gelombang itu menimbulkan banyak korban jiwa ketika tiba di San Francisco. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung mengaktifkan Destiny. Namun Rat tidak ingin itu terjadi. Lalu ia bekerja sama dengan Josh. Ia akan meretas Destiny agar tidak dapat diaktifkan. Pihak Destiny pun melakukan persiapan pengaktifan. Setelah tersadar, Zimski mempunyai ide untuk membuat inti itu berputar. Bukanlah membuat satu kali ledakan nuklir, namun menyebarkan nuklir satu persatu untuk membuat ledakan kecil. Josh dan temannya menyetel ulang nuklir untuk dilepaskan satu persatu. Di sini Rat berusaha meretas sistem Destiny, namun usahanya selalu gagal karena sistem proteksinya sangat kuat. Namun ia berusaha dan terus berusaha. "42 jam setelah peluncuran di kedalaman 2.600 mil, 4 orang Terranauts itu memutuskan untuk menyimpan nuklir di tiap ruangan Virgil dan melepaskannya satu persatu. Namun Brass selaku pembuat Virgil
menyatakan bahwa ruangan Virgil tidak dapat dilepaskan jika tidak dalam keadaan rusak. Satu-satunya cara adalah harus melepaskan sambungan satu gigi hidrolik utama dengan membuka kuncinya. Letaknya di crawl space. Dengan kata lain, salah seorang harus pergi ke sana. Sementara mereka tidak yakin dengan kostum mereka yang dapat menahan suhu 9000 derajat Celcius. Akhirnya mereka melakukan undian. Siapapun yang mendapat tali yang pendek, mereka harus pergi ke sana. Dan itu adalah Brass. Ia mencurangi undiannya. Semua tali panjangnya sama, dan ia melipat tali miliknya. Karena tak ingin Virgil miliknya gagal, ia pun pergi ke sana. Dalam tekanan yang sangat tinggi dan suhu 9000 derajat Celcius, ia bersusah payah untuk menuju ruangan kunci. Tibalah ia di crawl space dan membuka kuncinya. Ketika Rebecca akan mengeluarkannya dari sana, ia terjatuh dan pintu ruangan itu tertutup. Lalu Brass meminta Rebecca untuk menyalakan baling-balingnya dan membuatnya terbakar. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, Rat akhirnya dapat menemukan sistem Destiny dan berhasil menonaktifkannya. Pihak Destiny pun kebingungan. Sementara Josh dan Zimski menyiapkan 6 nuklir. Satu persatu nuklir dilepaskan. Hingga nuklir kelima, Zimski memberitahu bahwa rencana itu akan tetap tidak berhasil. Karena nuklir ke-6 ledakannya harus 30% lebih besar. Tak lama kemudian rantai nuklir terputus, mendidih Josh. Ia dan Zimski tidak dapat memindahkannya. Sementara timer nuklir terus berjalan dan pintu otomatis akan segera tertutup. Zimski hendak meninggalkan Josh, namun Virgil berguncang dan menggelindingkan nuklir hingga menindih Zimski. Kali ini Josh tidak dapat menyelamatkan Zimski, dan Zimski memintanya untuk meninggalkannya. Lalu ruangan nuklir beserta Zimski akan dilepaskan. Sebelum akhirnya lepas, Zimski memberitahu bahwa reaktor dapat membantu ledakan yang lebih besar. Reaktor adalah sumber energi utama Virgil. Pergilah Josh ke tempat di mana reaktor berada. Ia menghubungi Rebecca untuk meminta bantuan, namun tidak dapat terhubung dengan Rebecca. Reaktor tersebut sangatlah panas. Dengan susah payah, ia mencabutnya. Lalu Virgil pun mati. Ia meletakkan reaktor dengan nuklir dan melepaskan ruangannya. Josh kembali ke ruang navigator. Rebecca melihat luka di tangan Josh akibat panasnya reaktor. Josh pun menyadari tindakan Rebecca terhadap Serge adalah tindakan yang benar. Di sini mereka terlihat putus asa. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian di dalam Virgil. Karena Virgil tidak lagi berfungsi karena tidak adanya reaktor. Namun Josh menyadari perkataan Brass bahwa panas dapat diubah menjadi energi, tidak untuk menghidupkan lasernya, melainkan untuk menghidupkan baling-balingnya. Nuklir pertama pun meledak, begitupun nuklir selanjutnya, hingga ledakan besar nuklir ke-6. Di dalam ruang monitor NASA, mereka menyaksikan bahwa akhirnya inti bumi berputar kembali. Josh dan Rebecca berusaha menyetel ulang sistem Virgil, menjadikan panas sebagai sumber utama Virgil itu. Virgil pun kembali menyala, mereka bahagia untuk itu. Dengan energi tersebut, Virgil melaju 3 kali lebih cepat. Hal itu membuat guncangan atau gempa bumi di permukaan bumi. Sampai saat ini mereka masih bisa berkomunikasi dengan NASA. Namun beberapa saat kemudian, NASA kehilangan koneksi. Setelah tiba di dasar laut, Virgil berhenti, karena sudah tidak ada lagi energi panas. Lagi-lagi mereka putus asa, setidaknya mereka tidak mati terpanggang. Namun, Josh menemukan ide lagi. Di lepas pantai Hawaii, pemerintah mengarahkan misi pencarian 2 orang tersebut. Namun hasilnya nihil. Mereka hanya menemukan sebuah suara ikan paus. Rat kecewa dengan itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia menyadari bahwa gelombang ultrasoniklah yang membuat paus-paus itu bersuara, dan Virgil adalah sumber ultrasoniknya.
Pergilah mereka ke tempat paus-paus itu berada. Benar saja, Virgil ada di sana dan 2 orang itu diselamatkan. Would you pulsing the ultrasonics would work? You ever get a shower? 1 minggu kemudian, Rat mengunjungi sebuah cyber cafe di California. Ia meretas semua komputer, menampilkan sebuah berita tentang penghormatan kepada para pahlawan Terranauts. Senjata rahasia pemerintah Destiny pun disebarluaskan dan diketahui seluruh penjuru bumi. Film pun selesai.